Coba deh lihat cepatkan video kali ini. Kan lu nanya ya ada tips untuk berkarya nggak selain konsisten? Ini tipsnya nih, terdengar aneh tapi gue percaya. Tipsnya adalah dirilis, jangan disimpan sendiri. Kalau bikin karya, banyak banget nih orang nih abis bikin karya itu disimpan. So, jadi dia adalah Bang Panji Pragiwaksono, seorang panutan gue dalam berkarya. Udah dari belasan tahun lalu gue melihat video tersebut dan menjadi sebuah motivasi gue untuk berkarya gitu ya. Awalnya gue punya cita-cita menjadi seorang penulis dan pada akhirnya gue mengikuti kata-kata dia. Ya udah bikin aja dulu, gue drafting banyak banget teks ya ke dalam sebuah Word sama teman-teman gue waktu SMA. Cuman karena kita ngerasa kayaknya jauh banget ya menjadi seorang penulis, karena dulu waktu itu gue masih di Kalimantan dan menjadi seorang penulis tuh kayak ya cuman hanya mimpi masa belaka lah. Fast forward di tahun 2020 gue menjadi seorang blogger melalui Instagram gue @smart.id, dan pada akhirnya gue waktu itu nggak begitu peduli sama kontennya mau kayak gimana, yang penting gue rilis aja dulu. Dan pada akhirnya karena cukup aktif lah ya, hanya dalam 3 bulan gue dari 0 jadi 1000 followers gitu, gue di-approach untuk bikin sebuah buku antologi yang dimana pada akhirnya teman-teman gue kayak wow, itu mimpi kita zaman dulu loh. Dan kembali ke tahun 2012, dulu gue pengen banget jadi seorang YouTuber. Pada masa itu gue pengen banget menjadi Nigahiga. Well, I am a guy, so of course I'm gonna watch some Naruto. Versi Indonesia, karena dulu keren banget, dia salah satu followers subscriber terbanyak ya di YouTube. Cuman gue ketika bikin video pada waktu itu gue terlalu memfokuskan sama kesempurnaan, karena videonya dulu jelek banget ketika gue upload, cuman 320, 240, which tuh ngeliat aja pun nggak bisa gitu di YouTube pada waktu itu ya. Jadi gue ngerasa kayak ya udah mending gue drop aja, nanti di masa depan baru gue lanjutin lagi. Dan sekarang jadinya video seperti ini gitu. Dan masih banyak karya-karya lainnya masih gue simpan kecuali Smart.id dan YouTube ini ya, karena cuma 2 ini aja gue rasa ya jadi aja dulu lah, yang penting gitu ya. Gue nggak mau ngejar perfect banget, gue nggak, karena ya baik lagi gue nggak pinter-pinter banget dan ya nanti gue nggak mulai gitu loh. Kemudian prinsip yang penting kerjaan aja dulu gue pakai hingga belasan tahun gitu ya, dan kini gue udah di dalam sebuah pekerjaan dan ternyata prinsip itu nggak tepat 100% untuk digunakan ketika di pekerjaan. Kenapa? Ayo kita coba bahas satu-satu. Nah, pengalaman gue di freelance gitu ya. Freelance itu sebagai pekerja lepas, kita punya banyak fleksibilitas. User butuh kita untuk sebuah project tertentu dan kita juga bisa nge-approach mereka untuk sebuah pekerjaan. Nah, biasanya kita punya privilege lah untuk kepercayaan dari user gitu, karena kita menjadi seorang ahli dari sebuah bidang tertentu dan kita tahu hal gitu. Kita juga bisa punya banyak kesempatan buat eksplorasi dan juga diskusi ya terkait produk yang lagi pengen dikembangkan, tapi kita nggak perlu bagus-bagus amat gitu. Yang penting mereka suka dan mereka rilis gitu. Hal ini pada akhirnya bikin gue punya rating yang baik di Upwork gitu ya. Karena bagi gue yang penting ya udah rilis aja dulu, nanti kalau misalkan udah bagus hasilnya, gue siap kok untuk review balik dan gue akan benerin kesalahan gue secara free. Nah, pada akhirnya klien tersebut menjadi senang karena gue mau aja kurang lebih sama mereka, gue juga mau dibayar murah, gue pun juga senang karena punya klien yang balik lagi ke gue gitu pada akhirnya. Nah, ini semua terjadi karena prinsip yang penting jadi aja dulu, mulai aja dulu gitu. Kembali ke pekerjaan, ternyata konsep tersebut itu gue nggak bisa pakai 100% gitu. Ketika di hari pertama gue masuk ke Nafas gitu ya, gue memulai semua ini dengan lembaran baru. Gue menjadi seorang fresh graduate senior karena gue udah 20 tahun nganggur baru bisa dapat kerjaan, tetapi dengan prinsip kerja jadi aja dulu, mulai aja dulu gitu. Jadi ya most of the time kerjaan yang gue berikan ya seperti biasalah ketika gue seperti freelance gitu ya. Misalkan kayak ini minor issue yang bisa gue balikin nanti deh, dan ternyata itu nggak bisa gitu. Toleransi terhadap minor issue tuh ternyata kecil banget di pekerjaan gitu ya. Ketika gue masih UX researcher sebelumnya, kesalahan tipis-tipis ya buat gue oke lah gitu ya. Atasan gue juga masih nerima aja kadang pada waktu itu gitu. Semua kegiatan yang harus gue lakukan itu sangatlah harus perfect, bahkan untuk hal kecil dan juga sangat detail gitu. Tahu nggak kenapa? Karena ada yang mengubah perspektif gue gitu. Soalnya ada hal yang gue pelajarin ketika gue menjadi seorang tim produk gitu ya. Jangan sampai buat pengguna kita kecewa saat pakai app kita. Kenapa gitu? Pernah nggak sih ngebayangin kalau misalkan lu lagi beli ke sebuah tempat makan gitu ya, lu makan di sana dan ternyata makanannya nggak enak gitu. Apalagi kalau misalkan mahal gitu ya. Pasti kan kayak apakah lu akan datang kedua kalinya? Mustahil banget kan gitu ya. Dan itu yang terjadi pada gue saat ini gitu. Ketika gue membuat sebuah produk gitu ya, kita menggunakan resource yang banyak banget. Ada orang yang bikin desain, ada orang yang bikin code, ada orang yang ngecek gitu ya. Terlebih buat orang yang pakai aplikasi kita gitu. Kita menggunakan 2 hal yang paling penting banget dari mereka ya. Yaitu adalah pertama, uang kalau misalkan aplikasi kita itu berbayar. Dan yang kedua itu adalah waktu yang gak akan bisa kembali lagi gitu. Sebuah bisnis itu bertahan karena seorang pelanggan. Dan kalau misalkan pelanggan ngerasa kayak, ini aplikasi kok jelek banget sih, udahlah gue uninstall aja gitu ya. Dan maka kita akan kehilangan seorang pelanggan selamanya. Hal itu yang gue pelajarin dari expert di luar sana gitu. Lebih mustahil untuk mengembalikan orang yang udah kecewa sama produk kita daripada orang yang belum pernah pakai produk kita sama sekali. Dan pada akhirnya, sebelum gue yang lebih ya udahlah rilis aja dulu gitu ya, nanti kita benerin deh di masa depan, kini menjadi
benerin aja deh dulu nggak apa-apa daripada user lihat hal-hal sampah gitu di produk kita gitu ya. Kayak video ini nih contohnya, gua tadi sebenarnya gua udah nge-tag video ini semalam gitu, cuman gua ngerasa kayak ya hasilnya nggak begitu bagus-bagus banget, gue pun juga males dengerinnya dan gue pun juga nggak ada semangat buat ngerjain editingnya gitu ya. Jadi gua ngerasa kayak kalau misalkan dari gua aja nggak semangat gitu, apalagi yang nonton video nih, gitu kan. Jadinya pada saat ini sih gue jadi lebih teliti, gue lebih hati-hati gitu ya, dan memperhatikan segala macamnya untuk jangka panjang gitu. Dan semoga lo yang masih mencari pekerjaan atau mungkin bekerja di bidang produk itu ya, bisa mengimplementasikan hal yang sama. Jangan yang penting rilis saja dulu, tapi yang penting bikin produk tuh jadi sangat perfect. Sehingga produk kamu digunain sama orang lain, seperti mana yang kamu inginkan. Dan seperti itu deh video kali ini, dan see you on the next video. Bye-bye.